Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Maratus Ayu Febiana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kali ini kita akan belajar mengenai integral tak tentu fungsi aljabar. Sebenarnya, apa itu integral? Dan apa hubungan integral dengan turunan? Lalu, metode apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan integral? Untuk mendapatkan jawabannya, kita akan mempelajari pada video berikut ini. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan definisi dari integral. Apa yang dimaksud dengan integral? Apa itu integral? Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan. Misalnya, terdapat suatu fungsi f(x) yang diturunkan sehingga menjadi f aksen x, lalu diintegralkan akan membentuk suatu fungsi itu kembali, yaitu integral f aksen x dx sama dengan fx. Untuk notasi dari integral dapat dilihat, ini dibaca integral fx dx. Integral sendiri dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan sebuah bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Hasilnya selalu ditambah dengan sebuah konstanta, yaitu C, yang sifatnya dapat berubah-ubah. Jenis yang kedua yaitu integral tentu. Integral tentu hasilnya sudah ditentukan, berupa angka atau nilai, dan memiliki batas atas dan batas bawah. Sekarang yang akan saya bahas adalah integral tak tentu fungsi aljabar. Integral tak tentu seperti sebelumnya dijelaskan merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Turunan dari suatu fungsi jika diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Perhatikanlah contoh turunan-turunan dalam fungsi aljabar berikut ini. Seperti yang sudah dipelajari dalam materi turunan, variabel dalam suatu fungsi mengalami penurunan pangkat. Berdasarkan contoh tersebut, diketahui bahwa ada banyak fungsi yang memiliki hasil turunan yang sama, yaitu y sama dengan 3x kuadrat. Fungsi dari variabel x pangkat 3 ataupun fungsi dari variabel x pangkat 3 yang ditambah atau dikurang suatu bilangan, misal pada contoh bilangan 2, 5, atau negatif 1/2 memiliki turunan yang sama. Jika turunan tersebut diintegralkan, seharusnya adalah menjadi fungsi-fungsi awal sebelum diturunkan. Namun, dalam kasus tidak diketahui fungsi awal dari suatu turunan, maka hasil dari integral ditulis x pangkat 3 ditambah c dengan nilai c bisa berapapun. Notasi C ini disebut sebagai konstanta integral. Secara umum, rumus integral tak tentu sebagai berikut. Bisa dilihat keterangannya, integral fx dx sebagai notasi integral tak tentu, fx sebagai fungsi integral, dan c sebagai konstanta. Berikut contoh soal. Yang pertama, integral 3x kuadrat dx sama dengan, diketahui a sama dengan 3 dan n sama dengan 2. Kemudian untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gunakan rumus umum integral a dibagi n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Lalu kita masukkan 3 dibagi 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 ditambah c sama dengan 3 dibagi 3 pangkat 3 ditambah c sama dengan hasilnya x pangkat 3 ditambah c. Contoh yang kedua, integral 1 dibagi x pangkat 3 dx sama dengan, untuk mempermudah menyelesaikan soal, maka kita ubah bentuk soal menjadi integral x pangkat negatif 3 dx. Kemudian gunakan rumus umum integral a dibagi n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c.
Lalu kita masukkan 1 dibagi negatif 3 ditambah 1x pangkat negatif 3 tambah 1 ditambah c. 1 dibagi negatif 2x pangkat negatif 2 ditambah 1. Sama dengan kita kembalikan ke bentuk awal sehingga hasilnya negatif 1 dibagi 2x pangkat 2 ditambah c. Integral juga memiliki beberapa sifat yang perlu untuk diketahui agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bentuk integral. Beberapa sifat di bawah ini dimisalkan K merupakan bilangan real, fx dan gx merupakan fungsi yang dapat diketahui integralnya, sehingga secara matematis sifat-sifat integral fungsi aljabar yaitu dapat dilihat sendiri beberapa sifat tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal berikut. Integral 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 dx sama dengan, kita gunakan sifat integral tadi agar dapat diketahui fungsi integralnya, sehingga integral 3x kuadrat dx dikurangi integral 4x dx ditambah integral 5x dx. Kita selesaikan dengan rumus umum integral 3 dibagi 2 ditambah 1x pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 4 dibagi 1 ditambah 1x pangkat 1 ditambah 1 ditambah 5x ditambah c. Sama dengan 3 dibagi 3x pangkat 3 dikurangi 4 dibagi 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. Hasilnya x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Coba sampai sini kita pahami dahulu. Kalau sudah, saya akan bertanya, untuk semuanya, bagaimana jika terdapat suatu soal yang memiliki dua faktor? Bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan tersebut? Untuk jawabannya akan saya bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya, terdapat dua metode dalam menyelesaikan masalah-masalah integral yang perlu diketahui, yaitu integral dengan metode substitusi dan integral parsial. Kedua metode ini digunakan ketika suatu integral tidak dapat diselesaikan dengan aturan-aturan dasar integral, sehingga kedua metode ini sangat penting untuk diketahui. Untuk itu, langsung saja kita bahas mengenai kedua metode integral tersebut. Yang pertama, integral substitusi. Integral substitusi adalah metode penyelesaian masalah melalui integral dengan cara substitusi ke bentuk yang lebih sederhana. Bentuk sederhana yang dimaksud adalah berkaitan dengan turunan suatu variabel. Bagaimana soal yang harus diselesaikan dengan metode substitusi? Nah, kita bisa mengenali soal yang harus diselesaikan dengan metode substitusi. Yang pertama cirinya, soal integral terdiri dari dua faktor, di mana turunan dari salah satu faktornya memiliki hubungan dengan faktor lainnya. Rumus umum integral substitusi dapat dilihat, dan langkah-langkah integral substitusi. Yang pertama, misalkan salah satu fungsi sebagai u. Yang kedua, turunkan fungsi u terhadap x. Yang ketiga, bentuk hubungan keduanya, yaitu a dx sama dengan n du. Yang keempat, substitusi pemisalan ke bentuk integral awal. Dan yang terakhir, setelah diintegralkan, kembalikan fungsi ke bentuk awal. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, integral 6x akar 3x kuadrat ditambah 5 dx sama dengan, pada soal terdapat dua faktor, yaitu 6x dan akar 3x kuadrat ditambah 5. Untuk mempermudah penyelesaian, kita ubah akar 3x kuadrat ditambah 5 dalam bentuk pangkat. Lalu kita misalkan 3x kuadrat ditambah 5 sebagai u. Kemudian kita turunkan u. Jangan lupa rumus turunan, yaitu a kali n kali x pangkat n dikurangi 1. Setelah itu bentuk hubungan du sama dengan 6x dx dan dx sama dengan 1 dibagi 6x du. Lalu kita substitusikan pemisalan ke bentuk integral awalnya, yakni integral 6x dikali u pangkat 1/2 dikali dx-nya diganti 1 dibagi 6x du. Kita coret menjadi integral u pangkat 1/2 du. Kita selesaikan integral dengan rumus umum menjadi 1 dibagi 3/2 u pangkat 3/2 ditambah c. Sama dengan 2 dibagi 3 u pangkat 3/2 ditambah c.
Setelah diintegralkan, kita kembalikan fungsi ke bentuk awal, yaitu 3 dibagi 2 dikali 3x kuadrat ditambah 5 pangkat 3/2 ditambah c. Soal yang kedua, integral 4x ditambah 3 dikali 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 pangkat 9. Pada soal terdapat dua faktor, maka kita pilih yang pangkatnya tinggi sebagai U. Kita misalkan U sama dengan 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Lalu kita turunkan menjadi DU sama dengan 8x ditambah 6x dx. Dan dx sama dengan 1 dibagi 8x ditambah 6. Kemudian kita substitusikan ke soal menjadi integral 4x ditambah 3 dikali U pangkat 9 dikali 1 dibagi 8x ditambah 6 du. Agar dapat dicoret, kita keluarkan faktor 8x ditambah 6 jadi 2 dikali 4x ditambah 3 sama dengan integral 1 dibagi 2 dikali U pangkat 9 du. Kita selesaikan dengan rumus umum integral 1 dibagi 2 dikali 1 dibagi 10 U pangkat 10 ditambah C sama dengan 1 dibagi 20 dikali U pangkat 10 ditambah C. Hasilnya, kembalikan ke bentuk awal menjadi 1 dibagi 20 dikali 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 pangkat 10 ditambah C. Itu seharusnya ada pangkat 10-nya ya. Berikutnya, integral parsial. Rumus integral parsial digunakan untuk soal integral yang sangat kompleks. Biasanya, cara ini digunakan ketika metode yang ada untuk menyelesaikan soal integral tidak bisa digunakan. Soal integral yang dapat diselesaikan menggunakan integral parsial terbagi menjadi dua, satu sebagai fungsi U dan satunya sebagai dv. Dapat dilihat pada rumus umumnya. Contoh soal yang akan dibahas yaitu integral x dikali x dikurangi 3 pangkat 3 dx sama dengan, terdapat dua faktor dalam soal. Lalu kita misalkan U dan dv. U sama dengan x, du sama dengan dx, yakni turunan dari U, lalu dv sama dengan x dikurangi 3 pangkat 3 dx. V sama dengan integral x dikurangi 3 pangkat 3 dx sama dengan 1 dibagi 4 dikali x dikurangi 3 pangkat 4. Kita substitusikan pada soal sesuai rumus umumnya menjadi x dikali 1 dibagi 4 dikali x dikurangi 3 pangkat 4 dikurangi integral 1 dibagi 4 dikali x dikurangi 3 pangkat 4 dx sama dengan 1 dibagi 4x dikali x dikurangi 3 pangkat 4 dikurangi 1 dibagi 4 dikali 1 dibagi 5 dikali x dikurangi 3 pangkat 5 ditambah c sama dengan 1 dibagi 4x dikali x dikurangi 3 pangkat 4 dikurangi 1 dibagi 20 dikali x dikurangi 3 pangkat 5 ditambah c. Apakah sampai sini bisa dipahami? Coba saya tanya, apabila cara di atas terlalu rumit dan terlalu panjang, menurut kalian apakah ada cara lain atau cara cepatnya? Nah, sebenarnya langkah-langkah di atas sudah cukup untuk menemukan hasil integral suatu fungsi. Namun, untuk beberapa kasus soal integral, cara di atas bisa menjadi membutuhkan usaha dan waktu yang lebih. Sehingga, ada rumus cepat untuk mengerjakan soal integral parsial. Berikut ini akan diuraikan cara cepat menentukan hasil integral parsial. Proses pengerjaan integral parsial dengan cara cepat akan menggunakan soal yang sama seperti di atas sehingga kalian dapat membandingkan hasilnya. Nah, seperti itu. Langkah awal sama seperti pengerjaan integral parsial dengan cara di atas, yaitu memisah komponen menjadi U dan dv. Selanjutnya, kalian perlu menurunkan U sampai hasil turunannya adalah 0 dan mengintegralkan dv sampai proses mengikuti U. Yang diturunkan itu bentuk yang lebih sederhana. Untuk hasilnya kita kalikan miring seperti ini. Nah, dapat dilihat sendiri hasilnya sama seperti soal sebelumnya.
Baik, untuk melatih kemampuan kalian, saya akan memberikan beberapa soal latihan yang dapat kalian kerjakan sendiri. Jadi, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian integral, jenis-jenis integral, dan metode penyelesaian integral. Inti dari pembahasan tadi mengenai integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan sebuah bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Hasilnya selalu ditambah dengan sebuah konstanta yaitu C, yang sifatnya dapat berubah-ubah. Secara umum, rumus integral tak tentu yakni integral ax pangkat n dx sama dengan a dibagi n ditambah 1x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Integral juga memiliki beberapa sifat yang perlu untuk diketahui agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bentuk integral. Terdapat juga dua metode dalam menyelesaikan masalah-masalah integral yang perlu diketahui, yaitu integral dengan metode substitusi dan integral dengan metode parsial. Sekian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, dan jangan lupa kalian membaca kembali materi untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.